Asyik banget ya bos, kalau lihat ibu-ibu lagi ngupas singkong dan pisang. Cekatan banget ya tangannya. Apalagi singkongnya langsung diolah dan digoreng menjadi keripik. Jangan dipandang sebelah mata ya bos. Gara-gara jualan keripik ini, Mas Hendro sukses punya rest area hingga bisa ekspansi bisnis. Padahal dulunya doi cuma penjual keripik keliling. Lebih ajib lagi, Mas Hendro bikin warung makan gratis di rest areanya. Wah, sungkem deh sama putra daerah satu ini. Halo bos, selamat datang di Keripik Cinta yang banyak cintanya. Saya dulu jualan keliling dan sekarang punya pusat oleh-oleh sendiri. Mau tahu ceritanya tetap di Cuan Bos. Sesuai namanya nih bos, Keripik Cinta, keripiknya Mas Hendro ini banyak banget yang cinta. Gimana nggak mau jatuh cinta kalau keripik buatannya ini renyah dan ramah banget masuk mulut bos. Pilihannya juga banyak bos, mulai dari keripik pisang, singkong, ubi manis, sampai dodol khas Langkat. Semuanya punya tekstur lembut dan rasa yang manis. Salah satu varian favoritnya adalah keripik pisang tanduk ini bos. Karena punya ukuran panjang, rasa lebih gurih, dan tentunya punya warna kuning menyala yang bikin lapar mata. Hihihi. Harganya seons mulai dari Rp10.000. Pasokan pisang tanduk ini agak-agak susah didapat bos. Makanya Mas Hendro punya kebun pisang sendiri yang bisa menyuplai kebutuhan keripik pisangnya. Selain itu, Mas Hendro juga punya kebun singkong sendiri. Sehingga doi tidak tergantung sama supplier dan bisa menekan harga produksi. Mantap! Ya kami ini kan usaha keripik ini kan dia olahannya dari bahan mentah, bukan bahan tepung nih, bukan olahan ya. Artinya bahan segar nih. Pastikan kendalanya banyak. Kadang-kadang cuaca buruk di luar, mobil nggak keluar. Atau misalnya begitu dipesan sampai sini ubinya jelek. Ketika itu kami mikir kita harus punya cadangan nih. Awalnya kita nyewa tanah sama orang. Ada juga yang sistemnya bagi hasil, ada juga yang kita modalin, mereka nanam kita ambil. Tapi pelan-pelan kita mulai ngembangin yang punya sendiri. Produksinya no play-play nih bos, bisa lebih dari 1 ton keripik tiap bulannya. Makanya Mas Hendro mempekerjakan beberapa ibu-ibu sekitarnya untuk membantu proses produksinya. Dulunya saya sendiri di Keripik Cinta ini, saya goreng sendiri, kupas sendiri. Tapi sekarang saya ditemani ibu-ibu nih, yang banyak ini, yang cantik-cantik. Kenapa saya pilih ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini ternyata tangguh ya, lebih dahsyat, disiplin, bisa datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Sekarang saya sudah berdayakan lebih kurang 200 ibu-ibu dan sekarang saya yang paling ganteng di sini. Di sini, pengunjung juga bisa melihat proses menggoreng hingga packing keripik kesukaannya bos. Wah, gak takut bocor resepnya Mas Hendro. Kenapa sih bikin konsep open kitchen gini? Ada orang yang mendebar fitnah nih, kalau keripiknya itu pakai plastik. Makanya bisa rapuh, makanya bisa kilat, itu gorengnya pakai lilin. Sampai dulu banyak wartawan datang, saya coba jelasin, karyawan juga ditanyain semua, ternyata nggak ada. Hingga saya memutuskan kita oven produksi, ya, artinya produksinya kita biar orang bisa lihat semua dari awal sampai akhir gitu. Dengan konsep seperti ini, malah makin rame orang yang beli bos. Bahkan pembelinya bisa langsung belajar gimana cara bikin keripiknya. Mantap! Apalagi di sini tempatnya bikin pengunjung nyaman bos. Bukan cuman pusat oleh-oleh aja, semua fasilitas di sini gratis bos. Sampai warung makannya pun gratis. Siapa aja boleh makan di sini. Salah satunya Bu Mia, pengunjung asal Aceh yang sedang melakukan perjalanan ke Binjai. Kalau menurut Ibu sangat membantu, bukan karena makan gratisnya aja deh, tempatnya mau cari oleh-oleh, keripiknya gitu. Warung makan gratisnya ini sudah ada sejak tahun 2020 lalu ya bos. Meski situasinya nggak menguntungkan buat Mas Hendro, tapi doi merasa kasihan ketika melihat orang di sekitarnya susah makan pada saat itu. Awalnya Mas Hendro hanya akan membuka warung gratisnya selama 1 bulan saja bos. Ketika COVID habis, kami ingin memutuskan menutup kantin gratis itu. Walaupun 1 hari itu kadang-kadang sudah sampai
lauknya 200 kilo ikan. Tapi ada rasa sayang nih, sayang ketika ini sudah berjalan sampai 3 tahun, harus ditutup. Jadi saya minta izin sama istri, ini kita lanjutin, saya bilang. Dari niatan baik ini, Mas Hendro sadar betul bos, rezeki berbagi dengan ikhlas malah mendatangkan rezeki yang lebih besar lagi dari atas. Masya Allah, jalur langit kalau udah bekerja emang kenceng ya. Saya malah mikirnya, ini semua bukan kerja keras kami, tapi semata-mata karena Tuhan. Saya bahkan bilang, keripik cinta itu apa sih ya kan? Hanya jualan keripik sebenarnya kan. Tapi kenapa bisa segitu ramainya? Bahkan kadang-kadang ini semua halaman ini nggak muat gitu kan. Orang-orang ngantri hanya beli keripik gitu kan. Saya menganggap ini semua semata-mata hanya karena keajaiban Tuhan. Bahwa ternyata berbagi itu berdampak besar terhadap rezeki gitu. Dari berkah berbagi ini, siapa sangka doi sukses ekspansi bisnis ke bisnis wisata dan bisnis ternak kambing. Bahkan sampai bisa membangun masjid, bos. Jadi kepo nih, berapa sih Mas Hendro omset dari keripiknya ini? Lumayan lah gitu, lumayan ya. Ada di atas 100 gitu apa? Kalau omsetnya lebih. Karena kami biaya produksi per hari itu, bahan baku, karyawan, semuanya sekitar 35 juta. Wow, itu baru dari omset keripiknya bos, belum dari bisnisnya yang lain. Duh, salut ya sama Mas Hendro. Dari cara Mas Hendro berbisnis, bisa kita petik pelajaran bahwa berbagi dengan sesama tidak akan memiskinkan kita ya bos. Sukses terus Mas Hendro. Halo bos, sebagai seorang pengusaha kita harus nekat dan selalu berbagi. Yang penting cuan bos.